teman-teman pecinta Tosanaji Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview salah satu koleksi saya ya, yaitu keris tilam upih ya. Seperti ini kerisnya. Keris tilam upih adalah salah satu dapur keris lurus dengan ukuran panjang bilah normal ya. Bentuknya sederhana, gandik polos, dan hanya terdapat pejetan serta tikel alis. Sedangkan ricikan yang lain tidak ada. Keris dapur tilam upih ini termasuk keris yang sangat populer ya, dan termasuk kategori banyak dijumpai karena jumlahnya paling banyak. Hal itu dikarenakan pada zaman dahulu hampir setiap keluarga di Jawa selalu menyimpan keris dapur tilam upih sebagai pusaka keluarga. Keris tilam upih boleh dimiliki oleh siapapun, dari kalangan rakyat biasa sampai kalangan bangsawan. Semua boleh memiliki keris berdapur tilam upih, sehingga keris ini lebih banyak dibuat dibanding keris-keris dapur yang lain. Keris dapur tilam upih adalah keris yang dianjurkan untuk dimiliki pertama kali sebagai pegangan sebelum memiliki keris-keris dapur yang lain. Hal itu sebetulnya berkaitan dengan filosofi keris tilam upih yang melambangkan ketentraman rumah tangga. Pesan yang hendak disampaikan melalui keris ini yaitu sebelum sukses di luar, sukses dulu dalam membangun keluarga. Karena keluarga merupakan pondasi untuk membangun hal-hal yang lebih tinggi dan lebih besar seperti bisnis, karir, kekuasaan, dan kejayaan. Keris tilam upih dianggap sebagai ibu dari semua keris. Bahkan konon Kanjeng Sunan Kalijaga juga pernah menyarankan kepada para pengikut beliau bahwa keris pertama yang dianjurkan untuk dimiliki adalah keris berdapur tilam upih. Filosofi keris tilam upih dalam terminologi Jawa, tilam upih memiliki makna tikar ya. Tikar yang terbuat dari anyaman daun yang pada zaman dahulu sering digunakan sebagai alas tidur yang nyaman, sehingga kemudian diibaratkan untuk menggambarkan ketentraman keluarga atau rumah tangga, seperti kata pepatah, rumahku adalah surgaku. Oleh karena itu, banyak sekali pusaka keluarga berdapur tilam upih yang diwariskan secara turun-temurun. Hal itu menunjukkan adanya harapan dari para orang tua agar anak cucunya nanti dapat memperoleh ketentraman dan kesejahteraan dalam hidupnya. Kita bergeser ke tuah ya. Tuah dari wadah keris tilam upih ya.
Jika bicara soal tuah, keris Jawa memang identik dengan tuah atau angsar yang merupakan manifestasi dari doa-doa yang dipanjatkan oleh empu pembuatnya kepada Sang Pencipta melalui media sebilah keris pusaka. Sebagai simbolisasi harapan agar pemilik keris tersebut dan keturunannya bisa memiliki kehidupan yang tentram, damai, bahagia, dan sejahtera. Jadi, tuah atau khasiat dari keris tilam upih adalah untuk ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga serta untuk kemakmuran. Baik, untuk pamor ya. Pamor pada keris ini adalah pamor melati sinebar ya. Jadi pamor ini itu memiliki gambaran ya yang sekilas mirip pamor melati Rinonce ya. Bisa kita lihat ya, saksikan seperti ini bentuknya. Jadi bedanya di ukuran motif bulatan bunganya ya. Ini seperti ini. Jadi motif bulatan bunganya itu rata-rata lebih besar dan tidak terdapat garis pamor yang menghubungkan antar bulatan-bulatannya. Jadi tidak ada garisnya ya. Seperti ini. Bentuk bulatan pamor melati sinebar juga mirip dengan bulatan pada pamor Benda Segodo ya. Kalau kita ingat pamor Benda Segodo ya, jadi mirip ya antara melati sinebar dengan pamor Benda Segodo, itu bisa dikatakan mirip ya. Pamor melati sinebar tergolong pamor melumah ya, dengan motif lingkaran-lingkaran berlapis-lapis yang tersebar di sepanjang bagian tengah bilah keris ya. Untuk tuah ya, kita bergeser ke tuahnya. Keris dengan pamor melati sinebar diyakini memiliki tuah utama adalah untuk memudahkan pemiliknya dalam mencari rezeki ya, dan juga untuk mengharumkan nama pemiliknya. Melati sinebar dapat diartikan ya, artinya adalah bunga melati yang tersebar atau bertaburan ya, bertebaran. Untuk filosofi dari pamor ini adalah sebuah harapan agar pemilik keris dengan pamor melati sinebar dapat memiliki nama harum di masyarakat seperti aroma harum bunga melati yang bertaburan ya. Akan tetapi untuk memiliki nama harum di masyarakat, tentunya seseorang harus berperilaku yang baik di lingkungan sekitar ya, berbuat baik pada sesama dan melakukan hal yang bermanfaat bagi sesama ya. Seperti halnya tanaman melati ya, yang harus ditanam dulu, disirami, dirawat sampai tumbuh subur, akhirnya menghasilkan bunga.
berwarna indah dan beraroma harum. Semua membutuhkan proses ya, seperti itu. Pamor melati sinebar ini termasuk pamor yang tidak pemilih ya. Artinya semua orang bisa mengagem pusaka ini ya. Semua orang cocok memiliki keris dengan pamor ini ya. Baik, sekian dulu review saya tentang pamor melati sinebar ya. Berikut tuah dan filosofinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.